Puji Tuhan, shalom saudaraku. Selamat malam. Saya percaya di malam indah ini ada sukacita karena Tuhan itu sumber sukacita, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama dalam penyembahan. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kebaikan Tuhan tak pernah habis-habisnya, anugerah-Mu selalu melimpah bagi kami. Kami rasakan itu Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau menikmati Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam ibadah doa kami malam ini terjadi seperti dalam surga. Mujizat, hadirat, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapa. Kau memulai segala sesuatu yang baik dalam kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama nyanyikan saudaraku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai, amin, karya yang mulia dalamku. Yes. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini saudaraku. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Mari lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
dengan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik. Mari naikkan sembahmu saudaraku, sembah Dia. Haleluya Yesus. Hiyanaralabaya syandaralabaya so. Haleluya. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Hiyanaralabaya syani. Kami nantikan Engkau. Huriyanaralabaya syani yaralamu. Haleluya. Sebab betapa besar anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami. Kami rasakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Berkata-katalah dalam hadirat-Nya saudaraku. Malam ini ucapkan berkat bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Haleluya Yesus. Kianaralabaya syariaralabaya so. Inaralabaya si. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang cukup bagi kami, anugerah yang kami nikmati. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, jika kami bisa berkasih-kasihan dengan-Mu lagi Tuhan. Kami haus, kami nantikan Engkau malam ini. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari nyatakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus,
terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih dari hati kami Tuhan. Malam ini kami mau ucapkan Yesus, berkat Engkau baik bagi kami. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari lebih lagi angkat suaramu saudaraku. Kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ada sampai malam hari ini Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menebus semua kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau melayakkan kami ada di hadirat Tuhan. Bahkan Engkau melayakkan kami melayani Engkau Tuhan. Kami tahu kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami cinta kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, angkat tangan kita. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini berbicara bagi kami, biar firman-Mu meneguhkan semua perjanjian-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu di dalam mezbah doa. Dan hari ini saya mau berikan judul sharing saya pada malam hari ini, yaitu stempel.
Seringkali dalam hidup ini bukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan dalam hidup kita, tetapi kadang-kadang yang membatasi Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, terkadang stempel yang salah yang kita berikan di dalam diri kita. Dan malam hari ini, kebenaran ini sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi dan memberkati keluarga saya. Dan saya berdoa malam hari ini, kebenaran ini juga akan memberkati kehidupan saudara. Saudara siap belajar malam hari ini? Ada 3 pandangan yang salah yang sering dilakukan oleh banyak orang. Pandangan yang salah yang pertama adalah pandangan yang salah tentang diri sendiri. Terkadang waktu kita ada di hadapan cermin, seringkali kita lebih banyak mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang negatif terhadap orang yang ada di cermin itu. Ada yang suka berkata, wah kalau hidungnya lebih mancung sedikit saja, pasti lebih ganteng. Ada juga yang berkata kalau matanya lebih sipit sedikit saja, pasti lebih keren. Jadi dia selalu melihat kepada kekurangan, pada kelemahan yang ada di dalam dirinya. Itu pandangan yang salah tentang diri sendiri. Ada juga pandangan yang kedua adalah pandangan yang terlalu berlebihan terhadap orang lain. Misalnya kita melihat seseorang dan kita bilang, wah dia enak, lahir aja sudah ganteng, atau lahir aja sudah cantik, lahir aja sudah di keluarga yang kaya. Tidak seperti saya, lahir aja dari keluarga yang miskin, bukan miskin, bahkan melarat. Saudara, masalah kelahiran kita tidak bisa pilih. Saya nggak bisa pilih saya mau lahir dari keluarga mana. Kita juga nggak bisa memilih untuk kita, bukan kita yang pilih lahir di keluarga yang miskin bahkan melarat. Tetapi gembala suka mengajarkan kita, waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka akan ada selalu penyediaan surga terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, waktu kita berjalan dalam rencana Tuhan, hidup kita bisa diubah sama Tuhan. Waktu kita memiliki pandangan yang terlalu berlebihan terhadap orang lain, maka kita akan cenderung melihat kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita akan selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa ya orang itu jauh lebih beruntung dari kehidupan saya? Kenapa ya orang itu punya talenta yang luar biasa? Kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak seperti Harki bisa nyanyi yang bagus? Kenapa saya enggak bisa? Kita harus tahu bahwa itu pandangan yang salah. Karena Tuhan berkata bahwa, Alkitab berkata bahwa setiap kita punya kelebihannya masing-masing. Setiap kita ada kekurangannya, tetapi ada kelebihannya. Mending kita lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan. Waktu melihat orang lain mungkin jauh lebih baik dari hidupmu hari ini, mengucap syukur sama Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, maka Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Nah, pandangan yang salah yang ketiga adalah pandangan yang salah tentang kehidupan. Ada yang berkata bahwa hidup ini sulit. Memang hidup itu tidak mudah, tetapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Sekali lagi, hidup itu memang tidak mudah, tapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Apalagi di masa pandemi kemarin, kalau kita lihat di masa pandemi kemarin, semua mengalami kesulitan, kesusahan. Tetapi saya juga dan kita juga pasti mendengar ada orang-orang yang bersaksi justru di masa-masa pandemi itu hidup mereka itu diberkati Tuhan. Ada yang bilang begini bahwa justru di masa pandemi angsuran saya bisa lancar, Pak. Sebelumnya batuk-batuk.
Ada yang berkata bahwa justru di masa pandemi, angsurannya bisa lunas. Bahkan ada yang berkata, saya bersyukur di masa pandemi, saya di PHK dan saya bisa memulai bisnis yang baru, usaha yang baru, dan saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi hidup itu memang tidak mudah, tetapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Apa kata firman Tuhan? Mari kita membuka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke 139. Saya akan baca, kita akan baca mulai ayat yang ke-13. Berkata demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Di sini dikatakan bahwa betapa istimewanya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita itu ditenun oleh Tuhan, bukan dicetak. Sekalipun sukunya sama, keluarganya sama, marga boleh sama. Bahkan lahir dari rahim yang sama, tetapi muka kita tetap berbeda. Sama-sama sianipar, tetap beda mukanya. Karena kita itu ditenun oleh Tuhan, bukan dicetak. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Proses Tuhan menciptakan kehidupan kita itu dahsyat dan ajaib. Artinya Tuhan tidak menciptakan kehidupan saya dan saudara karena iseng. Atau karena, oh Tuhan lagi gak punya kerjaan jadi Dia ciptakan kita. Dia ciptakan Harki bukan karena dia iseng. Atau oh gak ada kerjaan, Harki kamu boleh hidup. Enggak juga enggak apa-apa. Berhasil boleh, enggak berhasil juga enggak apa-apa. Tuhan menciptakan kita sedemikian dahsyat. Pasti Dia punya tujuan. Dan ayat ini adalah ayat yang memerdekakan kehidupan saya secara pribadi. Saya dulunya adalah orang yang minder. Dan mungkin hari ini saudara mungkin melihat masih tanda-tanda keminderan itu masih ada. Tetapi waktu ayat ini memerdekakan kehidupan saya, keminderan itu boleh dibilang nggak bisa menguasai kehidupan saya lagi. Sekalipun tanda-tanda keminderan itu masih ada. Jadi kebenaran firman Tuhan ini merevolusi cara saya berpikir, dan saya ingat itu terjadi di tahun 2008. Tahun 2008 itu saya ada di rumah doa waktu itu. Waktu itu rumah doa masih ada di ruang Yerusalem. Dan waktu itu Tuhan mulai bawa saya di dalam satu perenungan. Dan saya disuruh memperhatikan semua barang yang ada di dalam ruangan itu. Waktu saya melihat semua barang, Tuhan bilang begini, bahwa semua barang yang ada dalam ruangan ini itu diciptakan dengan tujuan. Tidak ada satupun barang yang tidak diciptakan dengan tujuan. Kalau semua barang dalam ruangan ini diciptakan dengan tujuan, aku Tuhan tidak menciptakan engkau untuk menjadi orang yang minder, tapi Aku Tuhan punya tujuan yang mulia, yang dahsyat dalam kehidupanmu. Waktu saya menerima kebenaran itu, apakah kehidupan saya langsung berubah? Enggak. Tapi cara saya berpikir, cara saya melihat kehidupan, cara saya menjalani kehidupan ini tanpa saya sadar itu mulai berubah. Tuhan mulai mengubah cara saya berpikir. Tuhan mulai mengubah cara saya mengenal Tuhan. Tuhan mulai mengubah cara saya melihat kepada kehidupan ini. Bahwa Tuhan itu
punya rencana yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau barang yang mati saja diciptakan dengan tujuan, apalagi saya dan saudara, pasti diciptakan dengan tujuan. Nah, saya punya, apa nih kelihatan ya? Tusuk gigi di sini. Tusuk gigi yang kecil ini, tusuk gigi yang kecil ini saja, itu pun diciptakan dengan tujuan. Coba kita renungkan sama-sama. Kalau tusuk gigi yang kecil itu, bahkan sebelum tusuk gigi ini diciptakan, yang buat tusuk gigi ini sudah menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Kalau barang yang sekecil ini saja diciptakan dengan tujuan, mungkinkah kehidupan saudara dan saya itu diciptakan tanpa tujuan? Jawabannya adalah tidak mungkin. Saya percaya ada orang yang sedang menyaksikan siaran ini dan berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa orang lain Tuhan ciptakan dengan tujuan yang luar biasa? Kenapa saya tidak diciptakan dengan tujuan itu? Saya berdoa malam hari ini, berarti kebenaran ini adalah bagimu. Tuhan sedang berbicara kepadamu, kalau tusuk gigi saja diciptakan dengan tujuan, apalagi kehidupanmu. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara, seperti halnya misalnya mobil Avanza misalnya. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang kelebihan dan kemampuan mobil itu. Tidak ada orang yang lebih tahu dibandingkan dengan Toyota itu sendiri. Artinya tidak ada orang yang lebih tahu tentang kehidupan kita selain daripada Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau bertanya kepada orang lain, atau misalnya pemilik Avanza mau bertanya tentang kelebihan dan kemampuan daripada Avanza itu, kalau dia bertanya kepada orang lain, maka mungkin mereka hanya akan memberitahu kelemahan dan ketidakbisaan daripada mobil itu. Kalau mau bertanya tentang kekuatan, kemampuan, kelebihan mobil itu, maka kita harus datang minimal ke showroom Toyota. Demikian dengan kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang kemampuan dan kelebihan kita selain daripada Tuhan. Karena itu kalau mau bertanya, mau cari tahu kelebihan dan kemampuan yang ada dalam dirimu, engkau harus datang sama Tuhan. Sebab Dia yang paling tahu. Mungkin kalau orang lain, mereka hanya sekedar akan memberitahu tentang kekurangan dan kelemahan kita. Tapi kalau kita datang kepada Dia yang menciptakan kita, Dia akan beritahu bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, jangan fokus kepada kelemahan kita. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak bisa. Mari fokus kepada kekuatan kita. Sebab masing-masing kita diberikan kelebihannya. Masing-masing orang punya kelebihannya masing-masing. Kadang-kadang kita fokus kepada kelemahan kita dan tidak fokus pada kekuatan kita. Kalau kita hanya fokus kepada kelemahan kita, maka kita seperti ikan yang iri kepada burung. Kok burung bisa terbang? Kenapa saya nggak bisa? Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan sudah menetapkan tujuan kita masing-masing. Orang yang seperti ini bisa lakukan ini, orang yang seperti sana bisa melakukan banyak hal
dan lain sebagainya. Tetapi tantangan yang sering kita hadapi adalah sekalipun kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang hebat, tapi sekali lagi yang membatasi kehidupan kita untuk mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah stempel yang salah yang suka kita berikan kepada diri kita sendiri. Kita memiliki cara pandang yang salah tentang diri kita sendiri. Dan cara pandang yang salah atau cara pandang yang berlebihan tentang orang lain. Kita juga memiliki cara pandang yang salah tentang kehidupan. Dan malam hari ini saya mau berbagi contoh di dalam Alkitab orang-orang yang memiliki stempel yang salah di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan terbatas untuk bekerja di dalam kehidupannya. Coba Harki boleh baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga mulai ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru kita baca, sebenarnya kalau saya simpulkan, Tuhan sedang memberitahu kepada Musa tentang masa depannya. Tuhan bilang kepada Musa bahwa engkau akan menjadi pembebas. Engkau akan menjadi seorang pemimpin. Engkau akan ketemu dengan Firaun. Engkau akan menjadi orang yang hebat. Tapi kita lihat ayat yang ke-11, dikatakan begini ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini berbicara tentang stempel yang diberikan Musa kepada dirinya sendiri. Kita melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Bahkan Tuhan turun untuk memberitahu masa depan Musa. Bahwa dia menjadi orang yang hebat. Tetapi kita lihat yang membatasi dia adalah stempel yang salah yang dia berikan di dalam kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan secara khusus memberitahu kepada kita, ini loh masa depan kamu. Ini loh yang akan Tuhan kerjakan di masa depanmu. Ini yang akan Tuhan kerjakan di dalam keluargamu. Tetapi kita berkata, Tuhan, siapa aku ini? Kita memberikan stempel yang salah buat diri kita sendiri. Cara Tuhan melihat dan berpikir tentang kehidupan Musa sangat berbeda dengan cara Musa melihat tentang kehidupannya sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa jalanmu bukanlah jalanku. Cara Tuhan melihat tentang diri kita sangat berbeda dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat diri kita terlalu rendah.
sementara Tuhan dari surga dia turun ke bumi hanya untuk menebus setiap kehidupan kita. Kita dibatasi oleh stempel yang salah yang kita suka berikan buat diri kita sendiri, yang membuat kita merasa terlalu kecil di hadapan Tuhan, atau terlalu kecil untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Coba baca lagi Keluaran pasal yang keempat, ayat 2 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan, Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan Musa ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Coba kita perhatikan, Tuhan sampai membuat magic show, tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Hanya untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang mengangkat dia menjadi pemimpin. Ayat yang ke-10 berkata begini, ini reaksi daripada Musa. Oleh karena itu, stempel yang salah yang seringkali kita berikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang membatasi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak memberikan kita kesempatan, tetapi seringkali yang membuat kita tidak bisa adalah stempel yang salah yang kita berikan buat diri kita sendiri. Ayat yang ke-10, Keluaran pasal yang ke-4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sekarang, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Para penafsir Alkitab berkata bahwa Musa itu gagap. Apa karena kelamaan jadi ngomongnya sama kambing domba 40 tahun? Yang pasti dia katanya gagap. Orang gagap kalau ngomong susah banget. Nah itu kurang lebih seperti itu orang gagap. Tetapi saudara lihat, sekalipun Musa berkata aku tidak bisa, aku nggak pandai bicara. Apakah tiba-tiba Tuhan berhenti dan bilang begini, Musa, kenapa lu nggak ngomong dari tadi kalau gagap? Dari tadi dijelaskan tentang masa depan. Dari tadi dijelaskan tentang rencana Tuhan yang hebat atas bangsa Israel. Kenapa lu nggak ngomong kalau gagap? Apakah Tuhan ngomong seperti itu? Alkitab berkata gini, Tuhan dia tetap berbicara, dia tetap mau meyakinkan Musa bahwa masa depanmu seperti yang Tuhan katakan, bukan seperti yang engkau katakan. Demikian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada kelemahan kita. Kadang-kadang kita malah iri dengan orang lain. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, bahkan dikatakan Musa adalah seorang nabi yang besar, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pun pernah mengalami punya stempel yang salah, punya gambar diri yang gak sehat. Tetapi waktu dia menyerahkan itu sama Tuhan, dia belajar menyelaraskan hidupnya kepada firman Tuhan. Dan dia akhirnya melihat bahwa seperti yang Tuhan katakan tentang hidupnya, demikian yang terjadi di dalam kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita berkata bahwa kita orang yang lemah, kita nggak bisa banyak berbuat hal-hal yang besar. Tapi kalau kita melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita,
kita juga bisa menjadi orang yang bisa menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak memberikan kita kesempatan, tetapi yang membatasi kita adalah stempel yang salah. Oleh karena itu baik malam hari ini kita ubah stempel kita. Ubah cara kita memperlakukan diri kita. Ubah cara kita berpikir tentang diri kita. Sebab waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Bahkan perjalanan orang percaya itu akan seperti cahaya fajar yang kian lama, kian terang sampai rembang tengah hari. Itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kehidupan kita untuk gagal. Bahkan Tuhan punya rancangan masa depan buat kehidupan kita. Ada satu lagu yang bagus berkata demikian. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari katakan dari awal, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekalipun mungkin kita belum melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, tapi malam hari ini mari kita belajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan adalah luar biasa di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Ada contoh berikutnya, yaitu cerita tentang Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Sebelum kita membaca ayatnya yang ke-13, nah ini cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Satu hari Tuhan mengutus Samuel untuk datang ke rumah Isai untuk mengurapi seorang raja yang baru menggantikan Saul. Nah, ada seorang anak Isai yang tidak diundang di dalam acara tersebut, yaitu Daud. Pernah nggak kita berpikir, kenapa dia nggak diundang? Ini bukan pelantikan ketua RT. Ini juga bukan
acara yang biasa. Ini pelantikan atau pengurapan seorang raja Israel. Dan Daud itu tidak diundang. Nah, saudara, dalam cerita itu dikatakan waktu Samuel melihat Eliab, dia melihat Abinadab, dia melihat Syama. Samuel berpikir ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel bahwa bukan parasnya yang dilihat. Dan semua anak-anak Isai sudah lewat di depan Samuel, tetapi tidak ada seorang pun yang dipilih. Kemudian Samuel berkata kepada Isai, hanya inikah anakmu? Dan Isai berkata, oh masih ada satu. Coba panggil dia. Kenapa dia tidak diundang? Secara tidak langsung Isai mau bilang, Isai dan saudara-saudara daripada Daud mau berkata begini, mau beritahu kepada Daud, kamu kan masih terlalu muda untuk menjadi seorang raja. Atau kamu masih terlalu kecil untuk berpikir tentang politik dan lain sebagainya. Kamu kan hanya seorang gembala kambing domba. Tidak usahlah berpikir tentang politik atau datang dalam acara-acara yang penting seperti ini. Tanpa Isai sadari, dia sedang memberikan stempel yang salah kepada anaknya, khususnya kepada Daud. Nah, ini pelajaran baik buat para orang tua yang punya anak. Hati-hati waktu kita berkata-kata terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang waktu sedang marah, kita sedang mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Atau kata-kata yang seharusnya tidak didengar oleh anak kita. Kadang-kadang kita memberikan stempel yang salah buat anak kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Jadi kalau tadi Musa, dia memberikan stempel kepada dirinya. Kalau ini Daud, dia diberikan stempel oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita untuk anak-anak kita? Karena Isai tidak pernah tahu Daud yang dia berikan stempel itu orang yang tidak bisa, orang yang tidak mampu. Justru Tuhan memilih dia untuk diurapi menjadi seorang raja. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang memberi stempel yang salah kepada anak-anak kita? Sebab kita tidak pernah tahu. Mungkin 20-25 tahun ke depan, ternyata dia calon presiden Indonesia. Nggak pernah tahu. Bagian kita, jangan memberikan stempel yang salah. Sampai Tuhan harus mengutus Samuel, Nabi Samuel, hanya untuk memberitahu kepada Daud, ada raja di dalam kamu. Dan kita baca 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dia berkata begini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak Samuel datang ke rumah Isai, sejak Tuhan mengutus Samuel untuk memberitahu bahwa untuk mengubah stempel yang diberikan oleh orang tuanya atau oleh orang lain terhadap kehidupan Daud. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas kehidupan Daud. Samuel mau bilang, Daud, kamu bukan hanya seorang gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Kamu adalah raja. Ada raja di dalam kamu. Tuhan senang kalau kita tahu
bahwa nasib kita bisa diubah. Karena itu dia datang kepada Daud. Tuhan senang kalau saya dan saudara tahu bahwa keluarga kita bisa dipulihkan dan bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan senang kalau saya dan saudara tahu bahwa usaha pekerjaan bisnis kita bisa diubah oleh Tuhan. Bahagian kita hari ini, mari kita mulai mengubah stempel yang selama ini melekat di dalam diri kita. Mungkin ada stempel-stempel yang salah, yang tanpa kita sadari kita taruh buat diri kita sendiri. Atau mungkin ada stempel-stempel yang salah, yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Tapi hari ini, secara khusus Tuhan memberitahu kepada kita semua, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu malam hari ini, saya rindu berdoa. Kalau mungkin ada saudara yang berkata bahwa aku tidak bisa, aku tidak seperti orang lain. Mungkin engkau berkata bahwa engkau cemburu atau engkau iri dengan orang lain melihat keberhasilan mereka. Sementara engkau mungkin bergumul di dalam kegagalan dan kegagalan lagi. Malam hari ini, mari mulai mengubah stempel itu. Dan saya rindu berdoa buat saudara. Dan saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa mengubah stempel yang kita berikan buat diri kita, maupun yang diberikan oleh keluarga, bahkan lingkungan kita. Mari angkat tangan kita. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Kami sering memberikan stempel yang salah untuk diri kami sendiri. Bahkan orang lain juga memberikan stempel yang salah bagi kami. Tapi malam hari ini kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu bisa mengubah kehidupan kami. Engkau yang paling tahu kelebihan dan kekuatan yang Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami. Bahkan secara khusus malam hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu. Mereka yang terus bergumul dengan masa depan mereka, dengan kehidupan mereka. Terus bergumul dengan kehidupan mereka yang mungkin tidak berubah tahun demi tahun. Malam hari ini aku berdoa Tuhan, angkat stempel yang salah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Gantikan dengan stempel yang baru. Dan kami tahu pengertian kami yang baru akan membawa kami dalam keberhasilan. Pengertian kami yang baru tentang kehidupan akan mengubah kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Aku berdoa berkati umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga umat-umat-Mu Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka, gantikan dengan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kami. Mari sekali lagi angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku.
tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Biarlah ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan mulai malam hari ini. Bahwa Tuhan punya rancangan yang hebat atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancang kehidupan kami untuk gagal. Engkau tidak pernah merancang kehidupan kami untuk jatuh. Tapi kami percaya Engkau punya rancangan masa depan bagi kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kami. Dan Engkau akan membawa kehidupan kami menikmati semua anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah hidup-Mu. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati usaha dan bisnis-Mu. Dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus akan selalu memberkati kehidupan umat-umat-Mu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Amin.